Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today I'm ready to go to the monopolistic market around my place. I think I will go to the Pasar Raya Padang. So we did. Is a store that sells goods related to fashion stores. Besides that, they also sell daily necessities such as umbrellas and raincoats. Amay Anda store also provides goods for you who want to start a business, such as tent to following umbrellas. Amay Anda store can be classified as a monopolistic market because the store has a very significant quality of goods from its suppliers, and they can also manage or determine the price of the product they offer according to the price they get from the suppliers, so that they do not follow the existing market price. They are also a store that is sought after by many customers, and they have other branches around the market. Amay Anda store is located in Pasar Raya Padang, Kampung Jauh. Siang Bapak, mungkin boleh izin perkenalkan diri dulu Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, selamat siang. Saya dengan Eko Putra Prastio, biasa dipanggil Eko. Sebelumnya saya izin ya Pak untuk interview beberapa pertanyaan yang terkait dengan bisnis yang Bapak jalani. Karena kan Bapak bisa dibilang pengelola toko ini. Ya. Kalau boleh tahu, toko Amay Anda ini jualan apa aja Pak ya? Karena kan saya lihat banyak variasi juga, banyak barang-barang juga di sini. Kalau kita di sini fokusnya buat display ya. Display. Buat orang jualan toko baju, toko sendal. Jadi kebutuhan orang jualan juga. Jadi kita ada pajangan hanger, ada hangernya, ada manekin, payung, mantel, macam-macam lah. Barang yang Bapak beli itu sumbernya dari mana gitu Pak? Apakah Bapak produksi sendiri atau Bapak ambil dari supplier? Kalau sumber barang dari supplier ya, dari pabrik pasti. Terus kalau hubungan dengan supplier gimana Pak? Apakah jangka panjang atau hanya sesekali aja gitu? Kalau sama supplier kita jangka panjang ya. Soalnya kita jalan kan nggak sehari aja atau seminggu, emang seterusnya gitu. Berarti tiap habis pesan lagi ke orang yang sama gitu kan ya Pak? Bisa order lagi di tempat yang sama, kayak gitu terus. Karena Bapak ngambil dari supplier, itu gimana sih cara Bapak untuk memastikan pasokan barang Bapak itu tersedia untuk pelanggan? Nah, terus supplier biasanya jarang tuh mengandalkan supplier. Jadi ada supplier pertama, dua, tiga. Semakin banyak supplier semakin bagus. Soalnya karena kalau bisa kita gantung supplier, misalkan barang yang kita bisa untuk habis, nah supplier yang lain kita bisa ambil sama dia gitu. Nah, ada backupnya, jadi agar stok yang ada di toko ini nggak putus, tersedia terus. Untuk harganya gimana Pak? Kan kalau ngambil supplier kan belum tentu supplier ada di sini kan. Jadi gimana cara Bapak untuk menentukan harga jual barang tersebut? Nah, biasa standar ya, biar nggak ada dari supplier. Terus pas ini kita kan ada pihak ketiga juga yang nganterin barang dari apa tempat mobil ke sini, ekspedisi namanya, yang pas kirimnya berapa, terus kita tinggal ngertiin deh margin profitnya berapa, 10%, 20%, tergantung harga di pasaran. Terus apabila supplier tersebut mengalami fluktuasi, itu hal-hal yang kayak gitu tuh mempengaruhi nggak sih untuk harga jual di toko Bapak? Tergantung sih, kalau fluktuasinya nggak begitu ekstrim, kalau kayak semacam kenaikan terus 1%, 2%, biasanya sih kita nggak naikin. Cuman kalau udah di atas 10%, baru tuh kita evaluasi, kita naikin. Terus untuk biaya operasionalnya Pak, itu Bapak punya strategi sendiri nggak ya untuk tetap stabil dan tidak merusak harga pasar?
Kalau operasional lebih kayak toko ini kan yang jual nggak cuman di Padang aja kak, kan ada daerah-daerah lain dan istilahnya suppliernya bisa dibilang hampir sama, supplier yang sama gitu. Cuman kalau untuk biaya operasional sih kita bisa minimalisir dengan cari ekspedisi pihak ketiga yang bawa barang kita tuh yang kasih harga terbaik gitu. Jadi kita bisa modal kita juga bisa semakin minim. Paling kayak gitu sih. Kalau diskon gimana Pak? Kan kalau pelanggan-pelanggan banyak meminta diskon. Nah itu tuh tetap Bapak berikan atau itu hanya tergantung dengan situasi tertentu aja Pak? Kalau untuk diskon biasanya kita jarang sih per item. Kalau kita di sini biasanya kita totalin dulu berapa barang yang dia belanja gitu. Nanti pas terakhirnya baru kita kasih diskon. Biar harga barangnya nggak rusak gitu. Jadi diskon secara keseluruhan biasanya, bukan per item. Kalau dilihat dari posisi toko Bapak itu kan di pasar raya, pasti banyak banget pesaing-pesaing yang ada di sini. Itu gimana sih Bapak memperlihatkan kelebihan toko Bapak dibanding pesaing-pesaing lainnya? Selain harga yang kompetitif ya pastinya, yang namanya kita jualan itu nggak mentok jual barang doang gitu, jadi kita jual jasa juga. Nah, gimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik bagi customer yang datang, mulai dari mereka datang, gimana cari tahu apa kebutuhannya, sampai packing barang, sampai nganter ke mobil mereka pun ya kita layanin gitu. Jadi agar si customer itu terpikat sama kita, jadi kayak dia mau nambah barang dia nggak mikir ke toko lain, ya ke toko kita aja terus, biasa gitu. Layanan itu penting. Kalau untuk tantangannya, itu ada tantangan tertentu nggak ya Pak untuk menghadapi pesaing-pesaing pasar lainnya? Kalau tantangan di harga ya paling ya, kadang orang taruh harga di bawah, ya kita harus bisa kompetisi ya pasti. Harga kita harus bisa bersaing dan pelayanan harus semaksimal mungkin lah. Kita berikan pelayanan terbaik. Terus bagaimana respon Bapak terhadap tren-tren yang menyaingi pasar seperti platform-platform online, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop yang pasti harganya tuh lebih rendah dari toko-toko offline kayak gini? Kalau itu biasanya kita siasati kayak cari-cari barang jualan yang kira-kira ongkosnya lebih mahal gitu, dibeli di online daripada beli di sini. Nah, kita cari-cari barang yang kayak gitu. Terus sama lagi stok harus ada. Jadi kalau kayak beli online kan butuh waktu dari check outnya sampai diantarin. Nah, kalau stok kita nggak ready, orang pun juga beli ke sini mending beli online kan, stok kita nggak ready. Tapi kalau stok kita ready, kadang-kadang kan kebutuhan orang kan buru-buru ya, beli sekarang memang perlunya sekarang. Nah, itu yang mereka bisa udah beli di sini aja, gitu, ini aja. Oke, terima kasih ya Bapak Eko responnya. Sama-sama, mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak. So, from the interview, I can provide my analysis as follows. First, number of companies. Ame Anda Shop is an example of a monopolistic because it has several competitors around it. Of course, its competitors do not have the same level, but it is a challenge for Ame Anda Shop. Second is product types. The products sold by this store is vary. Some are often found, but some are only seen in a few places. But because there are suppliers to take the goods, of course the products are spread everywhere. Third, price determining. Mr. Eko said that is determining the price of a product. He calculates all operation costs and profits to be achieved, but also follows the market price if it's still acceptable. Fourth, ease of entering the market. Ame Anda Store is easy to enter the market because it has low barriers, because the operational costs are not too high if you are good at thinking about it. The last but not least is differentiating characteristic. Mr. Eko said that
what distinguishes you from Amanda store from other competitors is service, because Amanda store itself provides very comfortable service for its consumers, starting from the process preparing goods to delivering goods to the customer's location. So my analysis from interview I conducted with Master Eko as the manager of Amanda store. Of course, I would like to thank you to Mr. Eko who has helped me. Sorry if there are any shortcomings or mistakes in my words, more and less, and apologize. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.